Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa GKJ Telogosari secara daring atau online. Sebelum persekutuan doa dimulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, persekutuan doa pada malam hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 177 bait 1 dan 2. Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalibnya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Sebelum persekutuan doa malam hari ini kita lanjutkan, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini dengan mengucap syukur karena Engkau boleh menyatukan hati kami dalam persekutuan doa secara online. Kiranya Tuhan pimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini dari awal persekutuan hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mampukan dan berkatilah Bapak Triyono yang akan membawakan firman, serta yang mendengarkan, sehingga kita dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar.
benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Aku yang letih lesu dibuatnya lega. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Triono. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Mohon bimbingan Tuhan. Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami mengucap puji dan syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati kami yang akan belajar sebagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita, marilah kita baca bersama-sama. Tema pada persekutuan doa pada malam hari ini yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka. Terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka buang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini yang pertama, ucapan Tuhan Yesus ketika Ia berada di kayu salib merupakan doa yang dipanjatkan kepada Allah Bapa yang ada di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapakah yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yaitu orang-orang yang menguasai hukum Taurat tetapi menerapkan jauh dari kasih. Juga golongan orang-orang Israel, orang Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mukjizat tetapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan ilegal sekalipun. Semua golongan mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Bapak, Ibu, yang saudara yang dikasihi Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan yang mereka perbuat. Tidak tahu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa.
Mereka menghukum orang-orang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka begitu antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka menghukum, karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang sebagai juru selamat semua orang yang berdosa. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ampunilah mereka. Artinya, Yesus penuh kasih, kemurahan hati. Allah seolah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Arti yang lain, Yesus sedia berkorban bagi manusia yang berdosa. Dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah kurban. Pada saat itu Tuhan Yesus sendiri mau jadi kurban pengganti manusia, diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus di kayu salib, mari kita jadikan suluh untuk mengorbankan kasih kita kepada Tuhan. Lihatlah dan ingatlah bahwa Kristus menderita dengan hebat. Pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Yesus berseru-seru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita bercermin. Bukankah kita seringkali merasa diri benar, merasa diri hebat? Mungkin saat ini karena kita digelapkan oleh dosa, sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Kita yang tidak mampu mengenali kebenaran. Dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita sendiri. Kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Ampunilah kami karena kami seringkali tidak tahu apa yang kami perbuat. Sudah bersyukurkah kita? Ya Tuhan, kami bersyukur, sebab Tuhan mengingatkan kami akan dosa dan sedia mengampuni kami. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasa syukur dan kagum atas dosa, rasa syukur dan kagum atas doa Yesus memohon pengampunan dari orang-orang yang menganiayanya akan jadi berkat orang yang di sekeliling kita. Ketika sikap Yesus mengubahkan kita menjadi seorang yang berkemurahan hati, ketika sikap Yesus mengubahkan kita menjadi seorang yang berkemurahan hati, ya Bapa, ubahlah kami untuk menjadi murid yang berkemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mestinya pengalaman hidup kita menjadi pelajaran bagi kita bahwa jikalau kita bisa mengarungi hidup sampai hari ini bukan semata karena kekuatan dan kemampuan kita, namun karena penyertaan Tuhan Yesus yang ada pada kita. Kita telah melewati hidup ini dalam suka dan duka, dalam keadaan sulit dan lancar, dalam keadaan sakit dan sehat. Ternyata sampai detik ini kita masih tetap hidup dan berkegiatan. Hal ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup kita dan memberikan kekuatan bagi kita dan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama ini Tuhan, kami bersama-sama telah mengikuti jalannya persekutuan doa secara daring atau online dengan lancar, karena hanya pertolongan Tuhan saja. Bapa Surgawi, berkati kami semua sehingga kami boleh senantiasa beraktivitas dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Berkati setiap pergumulan warga jemaat di tempat ini atau di gereja kami ini Tuhan, sehingga kami senantiasa berharap kepada-Mu dan Tuhan senantiasa memberikan jalan terang bagi setiap pergumulan kami. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Bapa kami yang maha benar, firman Tuhan yang telah kami terima pada malam hari ini senantiasa menjadi pedoman setiap langkah hidup kami. Bapa yang maha kasih, pada kesempatan yang indah ini Bapa, kami ingin mohon berdoa, mohon agar umat bisa melihat besarnya kasih Yesus, memiliki citra Kristus, dan hidup dalam kasih dan kemurahan pada sesama. Kami berdoa agar menjadi umat yang rendah hati, melihat dan mengakui dosa diri sendiri dan sedia memperbaikinya. Kami juga mendoakan persekutuan doa di GKJ Telogosari ini Tuhan, yang secara daring pada malam hari ini, agar menjadi tempat saling meneguhkan iman satu sama lain, terutama dalam menghadapi masalah-masalah hidup saat ini. Bapa yang maha kasih, pada kesempatan indah ini pula kami juga berdoa bagi Majelis Gereja Kristen Jawa Telogosari tempat ini. Kiranya Tuhan berkati para majelis yang ada di sini, berkati akan kesehatannya Tuhan, berkati akan pelayanannya, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita dan tanggung jawab kepada-Mu. Kami serahkan segala majelis yang ada di GKJ Telogosari hanya di tangan kuasa Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa pada komisi-komisi yang ada di GKJ ini Tuhan. Tuhan kiranya berkati segala program-program yang direncanakan dalam komisi ini Tuhan. Tuhan
bimbing sehingga para komisi ini boleh melakukan aktivitasnya dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan juga. Bapa di surga, pada kesempatan indah kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio yang menjadi gembala kami. Tuhan berkati mereka, berkati akan kesehatannya Tuhan, berkati akan pelayanannya, karena Engkaulah yang memberi kekuatan dan kesehatan bagi Bapak Pendeta ini dalam melayani jemaat-Mu yang ada di GKJ Telogos hari ini. Kami juga berdoa bagi keluarganya, Ibu Kartika, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya kehadap sesama. Tuhan senantiasa memberkati. Juga kami berdoa untuk adik kami Sari dan Wina yang masih studi Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, bimbing mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai apa yang menjadi kehendaknya, tujuan cita-cita yang dikehendaki oleh anak-anak kami ini. Kami serahkan sepenuhnya keluarga Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio di tangan kuasa Tuhan. Selanjutnya Bapak, kami ingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kiranya ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan bagi mereka dan jamah mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Kami serahkan saudara-saudara sakit ini hanya di tangan kuasa Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin mendoakan Klinik Pratama Ayem. Kiranya Tuhan berkati Klinik Pratama Ayem yang menjadi saluran berkat bagi jemaat di gereja kami, juga bagi masyarakat di sekitarnya. Berkati para dokter, para perawat, para tenaga administrasi, dan tenaga-tenaga yang lain Tuhan. Tuhan berkati akan kesehatannya, sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, karena itu semata-mata hanya pertolongan dari Tuhan saja. Kami serahkan Klinik Pratama Ayem ini hanya di tangan kuasa Tuhan. Selanjutnya Bapa, kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah dan rumah sakit Kristen Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka yang jadi salurkan berkat bagi semua orang dan untuk melayani masyarakat di sekitarnya. Tuhan berkati sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan saja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, yaitu pada Presiden kami Bapak Joko Widodo, yang kiranya Tuhan berkati mereka di dalam melayani jemaat dan masyarakat seluruh Indonesia ini. Berkati untuk kesehatannya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita. Bapa kami yang ada di surga, selanjutnya kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati mereka, sehingga mereka boleh melayani masyarakat dengan penuh sukacita. Bapa di surga, ampuni akan kesalahan dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila dalam permohonan kami ini kurang berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya Bapa, sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa tolong kami dan berkati kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kami serahkan untuk Ibu Eni.
Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Selanjutnya marilah persekutuan doa pada malam hari ini kita tutup dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku ya